Oke, kembali lagi dengan saya Aksel Hami. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar operator di Python. Ya, langsung saja. Kalau mau lihat link filenya ini, ntar bisa saya taruh di link deskripsi di bawah. Tinggal copy linknya langsung, tinggal dipelajari aja sih. Ya, di sini Python 3 belajar operator di Python. Pemanasan. Kemarin kita sudah belajar tentang variabel dan tipe data. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara mengoperasikan isi dari variabel. Misalkan kita ingin menjumlahkan kedua nilai 4 tambah 2 atau mengurangi 4 kurang 2, membagi, menggalikan atau mungkin ingin membandingkan besar mana antara 4 dan 2 di Python. Itu semua dapat dilakukan dengan cara menggunakan operator. Nah, operator itu sendiri merupakan sebuah simbol atau istilah yang digunakan untuk memanipulasi nilai. Seperti tadi 4 tambah 2. Mana operatornya? Ya, tanda plus itulah operatornya. Sedangkan nilai yang dioperasikan disebut operan. Contohnya 4 dan 2. Selain itu, operan juga tidak melulu bertipe bilangan. Bisa bertipe string atau tipe data lain. Jika nilai tadi diwakili oleh variabel, maka variabel secara teknis juga bisa dipanggil operan. Kembali ke operator. Selain sebagai perhitungan, operator juga digunakan untuk membandingkan antar nilai, mencari nilai dalam satu list, dan lain-lain sesuai jenisnya. Nah, di sini ada beberapa jenis yang tercatat dalam pemrograman Python. Ada operator aritmatika, 2 operator perbandingan atau relasi, 3 operator penugasan, 4 operator logika, 5 operator bitwise, 6 operator keanggotaan, 7 operator identifikasi. Nah, di sini kita menjelaskan sedikit tentang operator aritmatika. Fungsi operator aritmatika mencakup penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Beberapa simbol dari operator aritmatika sudah kita kenal semenjak bangku TK atau masih kita kecil lah. Seperti penjumlahan kita tahu disimbolkan dengan tanda plus, pengurangan minus, perkalian x. Namun karena di Python x merupakan huruf maka diganti sebagai tanda bintang yang di atas dan sebagainya. Operator penjelasan sedikit. Plus digunakan untuk operasi penjumlahan. Kita sudah tahu dari dari bangku TK. Minus digunakan untuk operasi pengurangan. Contohnya seperti yang di sini lah, tidak usah saya sebutkan. Perkalian digunakan untuk operasi perkalian. Garis miring digunakan untuk operasi pembagian atau hasilnya berupa bilangan real. Kalau garis miring 2 digunakan untuk operasi pembagian dengan hasilnya dibulatkan ke bawah. Persentase digunakan untuk operasi sisa hasil pembagian. Bintang 2 digunakan untuk operasi pemangkatan. Nah, di sini ya ada contoh codingannya loh. Mari kita coba di aplikasi PyCharm. Di sini kita bisa langsung copy saja. Copy. Terus kita paste di aplikasi PyCharm-nya. Nah, di sini sudah kita paste. Sekarang kita jalanin atau kita run. Nah, di sini hasilnya kayak gini nah. 7 tambah 2 9, 7 kurang 2 5, 7 kali 2 14, 7 garis miring 2,
7 atau 7 bagi 2 3,5 itu dah. Nah, di sini outputnya. Ini hasil outputnya. Mirip kan? Sekarang kedua operator perbandingan. Di sini digunakan untuk membandingkan nilai di sebelah kiri atau dan kanan. Kemudian akan ditetapkan hubungan antara keduanya. Maka dari operator ini juga disebut operator relasi. Hasil dari operator perbandingan adalah nilai tipe data boolean, truth dan false. Nah, di sini ada penjelasannya sedikit. Sama dengan 2 menyatakan sama dengan bernilai benar jika nilai sebelah kiri dan kanan sama. Ini contohnya penerapan hasilnya true. Tanda seru sama dengan menyatakan tidak sama dengan bernilai benar jika nilai sebelah kiri dan kanan berbeda. Contohnya ini penerapannya. 1 tanda seru sama dengan 2 true. Nah, kalau yang ini menyatakan lebih kecil, garis lebih kecil ke kiri menyatakan lebih kecil bernilai benar jika nilai sebelah kiri lebih kecil daripada nilai sebelah kanan. Contohnya 1 lebih kecil dari 2 true. Kalau yang kanan arahnya ke kanan menyatakan lebih besar bernilai benar jika nilai sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. 2 lebih besar dari 1 true. Di sini ada lebih kecil sama dengan menyatakan lebih kecil atau sama dengan bernilai benar jika nilai sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan nilai sebelah kanan. Ya, ini contohnya 1 lebih kecil sama dengan 2 atau 2 lebih kecil sama dengan 2 true. Di sini lebih besar atau sama dengan bernilai benar jika nilai sebelah kiri lebih besar atau sama dengan nilai kanan. Contohnya kayak gini penerapannya. 2 lebih besar sama dengan 1 atau 2 lebih besar sama 2 true. Di sini codingan Pythonnya seperti tadi, tinggal kita copy, kita cek, atau kita mencoba di aplikasi PyCharm. Tinggal copy saja, lalu buka aplikasi PyCharm, dan tadi boleh dihapus. Nah, di sini kita sudah copy. Ini kita jalankan saja atau di run. Oke. Nah, di sini hasilnya. 1 sama dengan 1 sama dengan true. 1 tanda seru sama dengan 2 true. 1 lebih kecil dari 2 sama dengan true. 3 lebih besar dari 2 true. 1 lebih kecil sama dengan 2 true dan 2 lebih kecil dengan 2 true. Ya, seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke materi lagi. Selanjutnya, di sini juga ada telah outputnya. Kalau seandainya salah, bisa kita lihat yang di sini. Operator penugasan. Nah, di sini operator penugasan merupakan operator yang digunakan atau ditugaskan untuk menyimpan nilai ke dalam variabel. Simbol dari operator jenis ini pada dasarnya diwakili dengan tanda sama dengan, sering diterapkan saat kita membuat variabel. Sama dengan ini sering kita lihat kan. Selain itu, simbol sama dengan pada operator ini juga bisa dikombinasikan dengan operator jenis lain seperti operator aritmatika dan bitwise. Hal ini disebut operator penugasan gabungan. Ketika operator gabungan ini digunakan, maka fungsinya tidak hanya akan menyimpan nilai tetapi juga akan memanipulasi nilainya sesuai dengan jenis operator gabungannya. Operator ini
penjelasannya sedikit. Bisa Anda lihat. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, kita langsung codingannya saja ya. Persingkat waktu, durasi. Sama kayak tadi, kita tinggal copy, langsung masuk ke aplikasi Pecam, Ctrl A, lalu paste. Terus kita jalankan aplikasinya atau kita run. Nah, ini hasilnya. X plus sama dengan 2 sama dengan 7. Ini hasilnya seperti kayak gini yang saya blok ini. Selanjutnya kita ke materi lagi. Operator logika. Operator ini digunakan untuk operasi logika dan terdiri dari 3 jenis: AND, OR, and NOT. Di sini penjelasan. AND menyatakan dan bernilai jika operan sebelah kanan dan kiri bernilai true. Nah, penerapannya kayak gini. OR menyatakan satu bernilai benar jika minimal salah satu operan sebelah kanan atau kiri adalah atau juga keduanya bernilai true or false, sama dengan hasilnya true. Menyatakan tidak bernilai benar jika peran bernilai false, not false, true. Ini contoh codingannya. Langsung saja kita coba di aplikasi Pecam. Aplikasi. Nah, ini dia. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Operator bitwise. Menggunakan operator bitwise minimal kalian perlu tahu pemahaman tentang apa itu bilangan biner, karena operator ini diperuntukkan untuk hal tersebut. Nah, sekarang apa itu bilangan biner? Bilangan biner merupakan bilangan yang tersusun atas 2 angka 0 dan 1. Kalau yang anak TKJ, yang anak TI, kalian tahu apa itu bilangan biner. Bisa dibilang konsep dari operator bitwise merupakan operator logika yang dikhususkan untuk bilangan biner. Ya, betul sekali. Penjelasannya. Ini dan menyatakan dan bernilai benar jika kedua bit yang dibandingkan bernilai 1. Penerapannya kayak gini, X dan Y. Ini bernilai menyatakan atau bernilai benar jika minimal atau kedua bit yang dibandingkan ada yang bernilai 1. Dan seterusnya. Anda bisa baca di sini. Nah, di sini jelas. Tinggal Anda baca, Anda pelajari, insya Allah Anda akan bisa, teman-teman akan bisa. Selanjutnya sini ada codingannya, tinggal kita copy ya, blok, tanpa basa-basi kita langsung run terus. Nah, ini berhasil. Nah, kita langsung ke materi lagi. Di sini ada operator keanggotaan. Operator ini diperuntukkan untuk mencari keanggotaan dalam satu tipe data urutan seperti string, list, dan tuple.
Tak mengherankan jika peraturan ini sering diterapkan dalam perulangan karena hanya memastikan suatu nilai ada atau tidak ada di dalam daftar. Maka peraturan ini hanya berisi 2 anggota saja. Penjelasannya kayak gini. In menyatakan ada bernilai benar jika anggota berada dalam daftar. Not in menyatakan tidak ada bernilai benar jika anggota tidak ada dalam daftar. Penggunaan dan hasilnya kayak gini. Ini contoh codingannya. Langsung saja kita copy lagi. Bisa dilihat hasilnya kayak gini. Operator identitas. Berbeda dengan operator keanggotaan sebelumnya yang memastikan ada atau tidak adanya suatu anggota dalam daftar atau nilai tertentu dalam sebuah variabel. Operator identitas lebih digunakan untuk membandingkan dan memastikan apakah variabel X menunjukkan lokasi memori yang sama dengan memastikan apakah variabel X menunjukkan lokasi memori yang sama dengan variabel Y. Jadi lebih ke mencocokkan isi antar variabel. Jumlah anggotanya sama dengan operator keanggotaan, hanya berisi dua. Bila dia peraturan keanggotaan ada in dan not in, maka di peraturan identitas ada is dan not is. Sama ya, cuman beda in sama is saja. Is menyatakan kesamaan, bernilai benar jika suatu operan menunjuk atau berisi nilai yang sama dengan operan lain. Not is menyatakan ketidaksamaan, bernilai benar jika suatu operan menunjuk atau berisi nilai yang tidak sama. Ini penggunaannya, hasilnya kayak gini. Codingannya kayak gini. Codingannya kita coba, kita praktikkan, kita tes. Nah, copy, masuk ke aplikasi Pecam, atau A, atau P, lalu kita jalankan atau kita run. Nah, ini dia. Saya akan blok hasilnya. Langsung ke materinya. Oh, materinya udah habis ya. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Di sini kita saling berbagi. Kalau ada saran, komen saja di bawah. Atau ada yang mau ditanyakan, komen saja. Ntar link ini saya kasih di deskripsi YouTube saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.